Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, siang teman pelajar. pelajar. Selamat Selamat bergabung bergabung di di podcast podcast Pelajar Belajar Hebat. Hebat. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengahnya ada Pulau Jawa. Di tengah Pulau Jawa ada kita berdua. Sebelum berbincang lebih jauh, alangkah baiknya pertama-tama di sini kami memperkenalkan diri lebih dulu. Di sini hadir bareng aku, Nayara. Dan juga aku, Hafiz, yang akan menemani teman pelajar semua dalam bincang-bincang santai. Halo teman pelajar, gimana nih sama kabar kalian? Kalau dilihat dari cuaca pagi ini, semoga kabar kalian juga secerah dan sebaik cuaca sekarang ya. Ataupun kalau kabar kalian tidak secerah yang hari ini, tenang saja, di sini ada aku dan Naya yang akan menemani kalian dan semoga bisa mengurangi rasa jenuh teman-teman belajar dalam podcast Pelajar Hebat. Wah, kita nih udah mau masuk penghujung akhir kelas 11 loh, Fi. Iya ya, nggak terasa. Padahal kayak baru kemarin kita naik kelas ya, Nay. Betul, nggak terasa juga kalau bentar lagi ini kita udah mau ujian akhir kenaikan kelas loh. Terus kita lagi kelas 12. Aku takut kayak gini. Sama sih, takut belum bisa atur waktu. Nah sih, tapi apapun itu semoga nggak kejadian dan kita bisa semakin dewasa. Betul. Semoga kita belajarnya bisa lebih giat dan rajin ya. Ngomong-ngomong, kamu gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah cukup terbilang baik, semuanya lancar dan semoga selalu lancar. Kamu sendiri gimana? Ada kendala hari ini? Aku juga enggak sih, alhamdulillah. Dari pelajaran awal peminatan kelas tadi masih lancar dan untungnya materinya tuh masih bisa aku pahami loh. Kamu sendiri gimana? Aku kalau kalau aku lancar juga kok. Aku hari ini peminatan ekonomi. Kalau kamu peminatan apa hari ini? Tadi aku peminatan biologi yang belajar anatomi gitu lah. Cukup pusing Oh, tapi syukurnya aku masih bisa ngerti kok. eh Eh, ngomong-ngomong nih ya, di kelas 11 ini kamu udah merasa bisa maksimal belum sih sebagai seorang pelajar? Apa udah bisa menaati semua peraturan sekolah yang berlaku? hmm, kalau aku sendiri sih ngerasa belum maksimal ya. Aku masih bandel juga kadang. Tapi kamu ini udah siap belum sih buat naik kelas 12? Yang pastinya tuh kayaknya waktu santai-santainya sampai berkurang deh. Kalau aku sih kalau waktu santai-santai itu mungkin berkurang atau bisa jadi nggak ada waktu santai karena kita itu harus memikirkan apa ya eh, les lesnya begitu Ngejar materi ya. yang ngejar materi dari awal kelas 10 sampai kelas 12 itu pasti bakal susah itu. Berarti ini harus semakin giat sama rajin ya. Ya Itu betul. entah di akademik, di non akademik, ataupun di lingkungan sekolah. Ya. eh Kalau masalah di lingkungan sekolah nih, kamu nih udah siap belum sih kelas 12 nanti makin gak bandel, makin eh kayaknya makin ini ya. Hmm, kalau aku sih eh, mungkin bisa ya untuk tidak bandel menjadi disiplin aku bisa. Mungkin agak susah karena pengaruh dari lingkungan itu sendiri, lingkungan di sekolah seperti teman-teman yang mungkin ada yang bolos pelajaran, mungkin aku bisa tergiur juga untuk tidak disiplin atau bandel, jadi bandel gitu. Oh, tapi kalau sekarang tuh masih bandel. Ya, sedikit sedikit bandel. Kalau aku lihat sih kayaknya emang iya ya. Suara kamu tuh udah panjang gak sih? Kamu gak pernah sama orang gila. Belum kena sih. Tapi kamu jangan bilang-bilang, tapi rambut panjang gini aku keren gak sih? Lagian ya, Nay, rambut kayak aku gini nggak berpengaruh loh dalam proses pembelajaran. Kenapa juga harus dirazia gitu? Bener sih. Rambut ini kayaknya gak ada hubungannya ya sama proses pembelajaran. Kayak apa sih dulu korelasinya antara kamu potong rambut sama pembelajaran sekolah? Iya kan? Iya kan? Aku kadang juga kurang percaya diri kalau harus potong sama ketentuan dari sekolah sendiri. Mungkin kayak modelnya tuh nggak cocok buat aku sendiri. Hmm. Kalau diinget nih, kamu jarang potong rambut gak sih? Emang yang pakai model ini ya? Ya aku udah dari dulu tuh udah pakai model model rambut kayak gini. Jadi agak susah untuk adaptasi dari rambut yang dari dulu sampai
sekarang yang ganti menjadi rambut yang beda. Emang rambut tuh salah satu faktor yang mempengaruhi penampilan banget sih. Kalau rambutnya nggak cocok sama wajah nih, bisa buat kita nggak pede. Aku juga Ya gitu betul. kok. Apalagi kita nih remaja kan, pasti lagi nyari jati diri, lagi nyari tampilan yang cocok, nyari tampilan yang bisa ngebuat kita ngerasa pede gitu. Pasti seneng kalau ngeliat tampilan kita selalu modis. Ya mana kadang kalau guru yang razia rambut tuh potongannya nggak rapi, jadi kayak petal, jadi makin-makin deh. Tapi kan sekarang semua udah ada itu yang berber cocok itu. Harusnya udah nggak kata lagi nggak sih? Eh, Ya tetap aja, tapi kan ketentuannya itu dari sekolah. Aku takut nggak cocok aja gitu. Iya sih, emang nggak ada hubungannya ya kalau dipikir-pikir. Tapi tuh ini kan salah satu dari peraturan sekolah yang sebenarnya kita harus taati ya sih. Yang ngebuat kita bisa jadi lebih disiplin gitu loh. Apalagi sorotan utama penampilan laki-laki, salah satunya kan rambut ya. Yang kemana-mana tuh kalau dilihatnya acak-acakan tuh nggak enak, apalagi di sekolah. Aura-auran gitu nggak enak loh dilihat. Ya betul, salah satu peraturan sekolah. Ngomong-ngomong soal peraturan sekolah nih, yang kita bahas dari tadi nih soal razia rambut, termasuk punishment dalam pendidikan bukan sih? Iya tah, punishment dalam pendidikan itu kayak gimana sih, Nay? Ya yang kayak razia rambut ini punishment sendiri kan artinya sanksi, jadi kurang lebih keseluruhan arti punishment dalam pendidikan ini pemberian hukuman berupa sanksi dari pendidik kepada anak didik yang melanggar aturan dalam pendidikan. Oh, jadinya razia-razia termasuk razia rambut tuh maksudnya sanksi pendidikan ya? Iya, maksudnya tuh hukuman, soalnya kan melanggar ketentuan rambut yang udah diberikan dari sekolah nih, biasanya sih karena kepanjangan deh, kayak kamu gak sih? Ya kepanjang dikit langsung dipotong. Selain razia rambut, ada lagi nggak sih jenis-jenis punishment dalam pendidikan ini? Kalau dari yang aku tahu ya, jenis-jenisnya tuh ada yang kayak pertama nih, ada hukuman fisik. Hukuman fisik nih kalau sekarang sih kayaknya udah mulai jarang dipakai deh. Tapi contohnya itu biasanya kayak yang dicubit atau kalau kamu pernah diceritain sama orang tua kamu dulu. Orang tua aku dulu tuh pernah cerita kalau mereka ini pernah sampai kena hukuman yang dipukul gitu loh, parah pokoknya. Terus sama dua ini ada hukuman verbal. Kalau hukuman ini biasanya kayak dicercah, dimarahin, diomelin, dicentak, atau yang lainnya yang melibatkan adu mulut. Kalau ini kayaknya aku pikir masih sering dipakai deh sampai sekarang. Yang ketiga tuh ada hukuman gestur dan ekspresi. Kalau yang ini nih tipe hukuman yang kayak kamu nih habis ngelakuin satu kesalahan nih. Terus ada guru yang ngeliatin kamu ini gitu. Jadi ngerasa tuh gak nyaman gitu loh. Oh gitu. Berarti tipe-tipenya. Berarti razia rambut maksudnya ke tipe fisik ya? Kalau setahu aku sih kayaknya iya deh. Soalnya kan melibatkan penampilan kita ya. Terus akhirnya tuh yang kayak kamu bilang tadi, sering ngerasa nggak percaya diri sama si potongan sekolah. Hmm, iya ya. Kalau kamu sendiri pernah nggak kena hukuman? Pernah dong, aku tuh bukan anak yang rajin itu. Kena hukuman apa emang? Kalau nggak salah inget ya, dulu tuh aku waktu SD pernah kan dapet satu pekerjaan sekolah yang tapi aku nggak suka nih sama model itu, akhirnya aku nggak kerjain, padahal itu kayak udah diwanti-wanti nih dari minggu lalu harus dikumpulin minggu depannya, tapi sampai minggu depan tuh karena emang aku nggak ada niat buat ngerjain, aku nggak ngerjain lah tuh. Nah waktu sampai di hari pengumpulan ini yang nggak ngerjain tuh kayaknya waktu itu bukan cuma aku deh, kayak ada 3 atau 5 anak gitu loh ngerjain, itu dipanggil tau di depan, terus dimarahin, Hmm. diomelin kayak ditanya kenapa nggak ngerjain, padahal waktu SD kan. Bayangin kayak antara 5 anak dibanding semua anak lain yang pasti banyak, kayak 20-an deh itu, dimarahin di depan, pasti malu nggak sih? Ya Terus pasti. akhirnya waktu pulang sekolah itu kita masih dapat hukuman, disuruh nulis kayak, kamu pernah dengar nggak sih hukuman yang kita disuruh nulis nggak akan mengulanginya lagi? Oh Itu, pernah, pernah. nah itu aku disuruh nulis 2 lembar. Bayangin aku dulu sekolah SD udah ngambil full day, terus aku pulangnya harus nambah telat soalnya kalau belum terusan nulis itu 2 lembar aku nggak boleh pulang. Oh gitu ya. Berarti kamu pasti capek ya kalau nulis 2 lembar gitu. Kayak 2 lembar itu kayak banyak banget. Pasti capek tangannya ya. Capek lah, apalagi ini masih hidungannya masih SD ya, stamina tuh mungkin belum segede sekarang gitu loh, apalagi full day SD
pulang jam 4 terus harus nambah itu kayak capek banget gitu. Ya, ya, ya. Lucu juga sih. Tapi kalau menurut kamu ya, Nay, hukuman-hukuman yang kayak gitu itu efektif nggak sih? Kalau menurut aku sendiri ya itu efektif sih, soalnya kan punishment di sini diberikan karena kita emang salah ya. Tujuan dari pengajar yang memberikan hukuman ini sebetulnya karena ingin anak didiknya yang melakukan suatu kesalahan mampu memahami apa yang telah diperbuat dan mampu menjadikan hukuman tersebut sebagai pembelajaran ke depannya untuk nggak mengulanginya kembali. Penerapan punishment yang sesuai, seperti memberikan hukuman penyitaan handphone selama beberapa waktu kepada anak didik yang dengan sengaja memainkan ponsel genggamnya di saat pembelajaran berlangsung, setidaknya akan memberikan efek jerak dan rasa tidak ingin mengulanginya terhadap murid tersebut dan mampu memahami untuk tidak mengulanginya kembali. Terus nih, dari yang aku baca-baca ya dari satu jurnal tuh, Mm-mm. kedisiplinan itu merupakan modal dasar dalam keberhasilan belajar loh. Dalam Oh, mencapai tujuan belajar nih yang baik, diperlukan tetap disiplin. Terus kedisiplinan itu gak hanya ditujukan untuk mematuhi tata tertib sekolah, tapi juga untuk mendisiplinkan diri sendiri supaya menjadi pribadi yang tertib dan patuh pada peraturan yang berlaku dimanapun itu. Selain di sekolah juga bisa. Nah, oh, kedisiplinan belajar merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang diberlakukan baik guru ataupun pihak sekolah. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan yang sudah ditentukan, proses pembelajaran tidak akan mencapai target yang maksimal. Nah, individu yang memiliki kedisiplinan dapat melaksanakan tugas belajarnya dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. oh, gitu. Kalau menurut kamu gimana, Bu? Kalau aku sendiri sih kurang setuju, soalnya kebanyakan sanksi ini tuh membuat kita ngerasa nggak percaya diri gitu, kayak takut. Nah, aku takutnya dari sisi anak didiknya itu merasa bahwa apa yang dilakukan selalu salah dan akan berefek pada kedepannya seperti malas, malas untuk mengerjakan PR, tugas lah, terus kayak ulangan tuh kayak awur-awuran, terus kalau melakukan sesuatu itu agak merasa takut salah, tidak berani mengeksplor, menjadi cepat bosan saat di sekolah. Seperti kayak kalau di sini kan kita bisa lihat ke kantin lah atau apalah. Itu yang aku lihat. Terus punishment yang dilakukan para pengajar bisa membuat para murid didiknya merasa tertekan dengan adanya hal itu. Sehingga melakukan cyberbullying kepada guru-guru yang menegur atau memberikan punishment dan pada murid didiknya. Seperti kayak kita itu goda guru kayak kayak di Soalnya udah dongkol gitu ya. Kamu nggak ya suka sama gurunya gitu loh. betul. Nah, dampak yang dihasilkan mampu membuat anak didik stres dengan hukuman tersebut. Juga melakukan mogok belajar dengan tidak mengikuti jam pembelajaran. Oh, gitu. Kalau kamu berarti nggak setuju ya sama adanya punishment? Iya, soalnya menurut aku sih kebanyakan pendidik itu memberi punishment ini melakukan hal yang tersebut di depan teman anak didiknya yang bersalah. Jadi memicu rasa malu dan nggak percaya diri lagi. Banyak dilihat dari kasus-kasus di sekitar kita juga kan. Iya sih. Aku tuh juga kadang kasihan kalau ngeliat temanku harus dapat hukuman berat gitu. Padahal menurut aku apa kesalahan yang mereka buat ini masih bisa ditolerir gitu loh. Ini Mm. harusnya jadi evaluasi sih buat para pendidik dalam memberikan punishment ke depannya. Ya, iya sebetulnya kalau dievaluasi, aku bakal setuju dengan adanya sistem punishment ini. Kalau menurut teman belajar sendiri gimana? Boleh share pendapat kalian soal pembicaraan kita kali ini yang mengangkat permasalahan punishment dalam pendidikan di kolom komentar ya. Betul, supaya kita bisa belajar sama-sama. Juga aku dan Naya bisa tahu gimana sih pendapat kalian soal masalah ini. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kan aku belum tanya. Kalau Ya, kamu sendiri pernah nggak sih dapat punishment gitu? oh, gini, kamu udah tahu nggak? Aku dulu tuh SMP di negeri. Kamu tahu sekolahku di mana? Nggak tahu. SMP 1 negeri Sidoarjo. Kamu tahu nggak? Di sana tuh ada lapangan gede, lapangan basket gitu. Ah, Nah, terus kan biasanya tuh anak-anak SMP tuh sering banget main main basket itu di lapangan tersebut pakai baju seragam. Nah, itu aku pernah ikut kayak gitu juga.
main basket pakai seragam. Terus aku itu kayak ditegur sama guru, tapi aku nggak nggak apa ya, nggak menghiraukan atau nggak menyauti guru tersebut. Nah, kedua kalinya aku tuh kayak dipanggil ke BK, terus dikasih teguran, terus apa ya, kayak bakal bakal dikasih poin skor gitu loh. Jadi di sekolahku tuh ada poin-poin untuk kayak poin untuk kayak ngerokok lah. Ngerokok itu ada poinnya sendiri. Kalau bolos tuh ada poinnya sendiri kayak gitu. Kemungkinan besar bisa berdampak pada lulusan nanti pasti. Itu dapetnya poinnya gede yang habis dari main bola basket tadi. Kalau itu sih enggak sih. Kalau main basket tuh enggak. Kalau Oh, yang paling berat itu kayak ngerokok, mungkin terus oh. minum-minum gitu ya. Ketahuan di sekolah kayak gitu. Itu rame tuh yang main bola basket. Pasti ram, pasti. Pakai seragam. Oh, berarti emang itu tuh harusnya ada peraturan sih, biar Hmm. nggak ada masalah lah ya sama sekolah gitu. Betul. Nah, kesimpulan yang kita berdua rangkum untuk topik kali ini adalah diharapkan baik dari pihak pendidik maupun anak didik mampu mengerti tanggung jawab masing-masing agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan tertata. Punishment sebaiknya diawali dengan memberi pengertian dahulu kepada anak didik agar mampu membimbing dan menemukan jati diri mereka di saat melakukan sebuah kesalahan. Namun apabila anak didik melakukan kesalahan yang sama secara berulang, para pendidik diharapkan mampu memberikan hukuman yang masih berkaitan dengan kesalahan anak didik dan masih di dalam batas wajarnya supaya mampu menggait rasa jerah dan tidak menimbulkan rasa kurang percaya diri mereka supaya mampu terus berkembang seterusnya. Jadi nggak salah-salah juga loh ngasih punishmentnya. Iya. Ya, betul. Jadi ngasih punishment itu yang diharapkannya semoga yang emang berkaitan sama kesalahan tadi gitu. Hmm. Kalau menurut kamu ya, punishment ini sebenarnya banyak efek positif apa negatif? Ada positifnya dan negatifnya. Dalam sisi positif mungkin anaknya itu eh, bisa belajar lagi untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dari punishment yang dilakukan oleh para pendidik. Terus kalau negatifnya mungkin ya itu tadi aku udah jelasin kalau mungkin kalau eh, punishment yang dilakukan pendidik lebih 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 apa ya, di atas batas wajarnya tuh kayak anak didiknya ini kayak eh, merasa bosan di sekolah itu tadi, terus sampai bolos pelajaran, sampai apa ya, tidak mendengarkan guru-guru yang menegurnya kayak gitu. Nggak yang dimarahin di depan anak-anak lain gitu kayaknya juga nggak usah nggak usah. Mm-mm. Soalnya itu kan nanti malah jadi bahan ejekan ya. Jadi kayak diolok-olok terus ya kita juga malu lah ya kalau kesalahan kita dilihat sama orang lain. Ya betul. Kalau menurut kamu sendiri kayak gimana? Ada positif Soal negatifnya apa? punishment. Ya. Eh ya pasti ada positif dan negatifnya lah ya. Semuanya itu pasti ada kan. Mm. Kayak ya kamu bilang tadi negatifnya di sini tuh dilihat dari cara guru-gurunya aja sih yang gimana cara ngasih punishment ini apakah udah sesuai apakah belum ada yang apa yang emang punishmentnya ini udah berkaitan sama kesalahan mereka yang bisa membuat mereka ini merasa kalau mereka ini salah dan merasa wah aku nih harus bisa loh memperbaiki diri ke depannya gitu loh. Oh gitu ya. Kalau negatif kalau positifnya udah pasti sih ini kan berhubungan sama ketertiban sekolah deh pastinya ketertiban sekolah ini diharapnya buat kita bisa ngerasa disiplin buat kita ngerasa lebih nyaman di sekolah soalnya kan ketertiban ini dibuat untuk keselamatan keluarga ya bukan cuma buat anak-anaknya doang gitu. Mm. Kamu berharap nggak sih kalau kelas 12 sih jadi pribadi yang lebih disiplin gitu biar nggak pernah cuma di sekolah. Ya pasti ada sih rasa untuk menjadi pribadi yang baik karena menjadi pribadi yang baik itu penting untuk kedepannya seperti masuk di dunia pekerjaan mungkin itu diperlukan ya bukan mungkin lagi
karena itu wajib untuk diperlukan di masa-masa di pekerjaan nanti. Supaya bisa lebih atur waktu gitu ya. Jadi Ya nggak betul, teledor, nggak yang ledor. malas-malasan gitu. Betul. Wah, nggak kerasa ya. Ini saya udah ada di penghujung acara deh. Cepet banget nggak sih ini? Iya, cepet banget ya. Udah waktunya kita pamit nih, Nay. Kok udah main pamit aja. Kasih pantun dulu nggak sih anaknya? Aku udah siapin nih satu pantun. Wah, prepare ya. Kalau gitu, sebelum Hafiz kasih pantun, aku dan Hafiz mau ucapin dulu terima kasih banyak buat teman belajar yang sudah menemani kita berdua dalam diskusi kali ini. Semoga obrolan yang tadi kita buat bisa membuat suasana kalian secara cuaca hari ini ya. Jangan lupa subscribe, like, jangan juga share teman-teman. Mana nih pantunnya? Nih dengerin ya baik-baik ya. Minum kopi campurannya gula. Jalan-jalan ke kota Surakarta. Kalau kamu ingin sukses anak muda, belajar dengan rajinlah ketika muda. Hmm. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.